Duduk Vincent. Itu Duduk Vincent bro. masih ada kan? Masih ada kan Vincent. Masih sampai sekarang Masih ada ya? bro. Masih ada ya, Bang. Lucu ya. Mas, siapa aja orang-orang yang punya pengaruh dalam pembukuan Al-Quran? Nih, langsung nih. Langsung aja bro, nggak apa Kasusnya nih. Pembukuan Quran itu kalau satu nama refleks ya? Ya, Utsman bin Utsman. Affan. Itu karena satu nama refleks itu. Walaupun di belakang itu banyak sekali nama-nama yang berpengaruh sehingga kita yang orang Arab tuh bilang ajab. Orang non Arab. Oke. Ya. Itu bisa kenal Quran, kenal firman Allah, bisa menyelesaikan masalah di area kita. Itu karena berkat satu nama. Utsman bin Affan. Cuma di belakang itu banyak banget. Jadi sebenarnya pembukuan Quran itu sudah dimulai sejak zaman Rasul masih hidup. Rasul udah punya feeling nih bahwa ini kayaknya di masa depan ini kalau tidak diseriusi dalam membukukan Quran, ini akan jadi masalah gede bagi umat Islam. Dan nanti terbukti di sepanjang perjalanan ternyata memang ada masalah terkait dengan cara baca yang benar, tahu gak sih? Oh, iya. Itu sampai berseteru hebat gitu. Makanya Rasul sudah mengantisipasi itu sejak awal dengan di zaman Rasul kalimatnya cuma gini, tolong tulis apa-apa dari saya hanya Quran. Oke. Jadi yang awal yang dibukukan itu cuma Quran, hadis belum. Hadis belum ya? Hadis belum. Zaman Rasul itu Quran gitu. Makanya kemudian ada orang yang diminta untuk khusus ngumpulin Quran itu sendiri. Nah, di titik itulah. Bukan, belum. Ini belum ke Utsman nih. Belum ke Utsman. Tahapnya bagi 3. Rasul, Abu Bakar dan Umar, Utsman. Nah, 3 tuh. Oke. Ada 3 itu. Di zaman Rasul itu nulisnya masih konvensional karena bacanya itu mesti dari antropologi masyarakat Arab yang mengatakan nulis itu haram. Saking kebiasaan mereka tuh hafal nih. Oke. Kasusnya di situ aja. Jadi bukan karena haram kayak gimana, tapi masa nulis sih kayak gitu loh. Hafalah. Gitu. Kelasnya tuh di situ. Bahasa Arab pada waktu itu. Makanya ketika disebut bangsa Arab jahiliyah, itu bukan soal intelektual, itu soal akhlak. Pinter mereka. Tapi kemudian akhlaknya aja. Kayak Umar tuh pernah taruhan ibu mengandung kan. Ya. Cowok atau cewek? Cowok ya udah dibelah. Ya dibelah ya. Dilihat kemudian cowok kasih unta gitu. Kalau cewek, nah bener jahiliyah tuh gitu. Kelasnya bukan di intelektualnya. Jadi mereka pinter-pinter. Cuman urusannya akhlaknya aja. Jadi Rasul kan diutus untuk menyelesaikan ini. Maka ketika zaman Rasul itu sudah dibukukan Qurannya, kemudian beralih ke zamannya Abu Bakar. Ketika Rasul wafat, Abu Bakar gantiin mulai nambah satu variabel nih Islam, yaitu semakin luasnya Islam. Semakin luasnya Islam, semakin orang Arabnya kemudian nyentuh ke orang non Arab. Mulai mempertanyakan, saya bentar, ketika hafal bahasa Arab, hafal mesti tahu Quran, aku mesti tahu bahasa Arab dong. Iya, nah belajarnya kayak gimana? Nah mulai tuh disaranin sama Umar. Makanya kenapa fase kedua ini tak sebut Abu Bakar sama Umar. Sama Abu Bakar itu ketakutannya membukukan Quran tuh bid'ah. Saking hati-hatinya dia. Kan dan benar ketika kemudian akhirnya dengan bujukan Umar, Abu Bakar setuju ini harus dibukukan. Itu langsung ditentang, dipertanyakan sama circle satunya Abu Bakar. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul? Kemudian Abu Bakar jawabnya itu diplomatis, yaitu demi Allah kalau ini tidak dilakukan ke depan Islam makan repot. Jadi pemberkasannya sebenarnya si Umar, tapi waktu itu khalifahnya Abu Bakar. Kasihan di situ. Itu menurutku cerdas Umar. Umar tuh beberapa kali celotokannya itu jadi firman nih. Ya. Bisa dicek lah, banyak sekali gitu. Dari zaman dakwah terbuka, dakwah tertutup itu banyak omongan-omongan. Banyak omongan ya. Kayak omongan nyeplos kayak ini bagus nih. Iya. Kemudian bahkan ketika zaman Rasul tuh jawab, bentar belum ada firman. Tapi setelah itu terus firman soal itu selalu gitu. Umar tuh man of the match gitu dia. Bagian di fase kedua. Yang kemudian fase kedua ini udah mulai ditulis hadis. Udah mulai dipisah nih. Ini Rasul, ini hadis. Tetapi belum selesai.
Ya. pengumpulannya. Ada satu nama, aku lupa, yang diminta oleh 2 orang ini khusus untuk membuka kalimat dia terkenal. Tugas ini itu kalau dibandingkan aku diminta untuk pindah gunung, mending aku pindah gunung. Berat ya, Pak. Daripada aku suruh ngumpulin Quran, tapi Berarti kemudian konteksnya Al-Qur'an ya? Iya. Hadis. Oh iya. Quran. Yang kemudian cobalah di apa namanya? Urgensinya itu begini. Akhirnya dia nerima si satu nama. Yang kemudian si Quran ini akhirnya jadi gitu. Yang kemudian di masa Utsman. belum Usman, masih belum. kedua. Masih kedua. Kedua itu udah jadi. Oh, iya. Masalahnya bentuknya masih rumput. Bak tak tak. Medianya beneran. Bukan, bak tak tak. Itu masih gini, sama-sama gini. Oh. Orang Arab tahu konteksnya. Mana yang bak tak tak itu tahu. Orang non Arab, ya benar. Tuh. Tapi pembukuan di zaman Abu Bakar sama Umar lah berarti. Di ending ya. Si Umar ini udah selesai satu Quran. Sampai kemudian salinannya itu diminta untuk bawa anaknya namanya Hafsah. Ya. Dibawa Umar wafat. Kemudian proyek itu dilanjutin Utsman. Karena di era Utsman area luasnya itu posisi orang non Arabnya udah mulai dominan. Oke. Akhirnya kemudian ini mesti dimulai lagi nih. Tapi kemudian karena logatnya mulai beda, ternyata tuh ada 9 gitu. Dialektika cara baca Quran. Bisa bayangin enggak? 9. Jadi misal ya ada yang kan kita tahu ya Arab tuh ada huruf E ya. Ya, benar. Nah, di logat Arab bagian tertentu itu ada yang ngomong wadduhe, Oh iya, walaili idza saji gitu. Bener. Gak tahu tuh, tapi itu logat dan itu dibenarkan. Tapi kasusnya gitu. Oke, berarti mesti ada standarisasi untuk membaca. Tak mulai standarisasinya. Nah, si Utsman ini. Kemudian intinya buku yang fix sampai yang kita pegang sekarang itu di era Utsman. Cuman di era Utsman itu paling nggak ada 3 nama yang berpengaruh terkait dengan evolusi pembukuan Quran sampai saat ini. Nama pertama itu ada yang namanya Abdul Aswad Atufuli kalau nggak salah. Aku lupa Atufuli kan dia nama area tempat dia lahir kan. Tapi nama pasnya Abdul Aswad. Itu dia yang memprakarsai titik di dalam bahasa Quran. Jadi kita bisa bilang batasa, dada, roza, ghain. Itu beliau ini. Abdul Aswad itu dia. Tolong diingat dong. Itu yang pertama. Kedua, kontribusinya dalam dunia Islam titik dim. Itu dia. Tahu dim. Tapi tanpa itu kita nggak bisa baca. Iya benar. Tetapi dengan adanya titik, orang non Arab masih kesusahan. Problem untuk baca Quran. Ternyata kemudian muncul nama kedua. Iya. Nama kedua ini namanya Khalil bin Ahmad Al-Farodi. Movementnya apa tuh? Movementnya dia ngasih nada. AI. Nada. Oke. Jadi belum ada AI kasroh fathah sama domanya belum ada tuh. Gundul. Iya. Gundul nih. Literally gundul tuh. Cuma ada titik. Nah ini beliau nambahin fathah kasih doma sama tain-tainan itu. Alhamdulillah tuh mulai itu. Walaupun ya dunia Islam udah dikasih titik, dikasih itu masih belum bisa baca. Iya. Selanjutnya yang ketiga. Nama ketiga ada yang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Beliau ini yang memprakarsai ilmu baca Quran, ilmu tajwid. Jadi kita tahu apa namanya qalqalah, tahu fathah hukum-hukum tajwid lah. Ya. Jadi kayak Bihuna idom-idoman, keluarga idom, keluarga mat-matan. Nah itu beliau itu. Akhirnya sampai sempurna sampai sekarang. Kemudian dibukukan sama Utsman. Kopiahnya itu 7. Yang kemudian yang punya Hafsah tadi itu dilenyapkan agar sumbernya sudah bukan yang Hafsah, tapi yang ada harokatnya yang fix. Makanya hari ini disebut Quran Utsmani. Itu dari karena ini khalifah terakhir Utsman yang kemudian membuka kopiahnya 7. 1 dipegang Utsman, 6 disebar ke seluruh dunia untuk jadi acuan. Di tengah-tengah itu akhirnya ya itu Quran yang kita baca sampai sekarang. Yo kasusnya di situ aja. Jadi evolusi Quran tuh sebegitunya dan itu tidak disebut bid'ah karena itu masuk ke ijma sahabat.